Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Oke, silakan Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang Ibu inginkan. Oke, saya awali dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam penyelesaian suatu permasalahan tentu saja mengidentifikasi masalah itu harus, karena itu akan bisa mencirikan apa permasalahannya, siapa sasaran yang harus diselesaikannya, dan bagaimana upaya menyelesaikan. Jadi dengan mengidentifikasi apa yang akan diselesaikan atau masalahnya, tentu ini harus jadi prioritas. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, tentu saja yang harus dilakukan ketika dua permasalahan itu sama pentingnya, sama beratnya, ataupun sama hal yang lainnya, maka kita prioritas. Kita menggunakan skala prioritas mana di antara dua ini yang tentu saja yang harus diselesaikan permasalahannya. Dan dari situlah kita akan bisa bertahap menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah yang harus dilakukan, pertama tentu saja tadi mengidentifikasi masalah apa yang muncul, kita teruskan sasarannya siapa yang akan kita selesaikan. Setelah itu kita kumpulkan informasi kebenaran permasalahan tersebut, sehingga kita bisa mencarikan alternatif solusi permasalahan. Ketika sudah menemukan alternatif, kita buktikan dengan informasi-informasi yang tadi kumpulkan. Dari kita buktikan sehingga kita bisa memberikan satu solusi penyelesaian masalah. Dan penyelesaian masalah ini tentu saja akan bisa berdampak adanya perubahan atau tidak, itu juga akan terus kita lalui atau kita pantau. Seperti itu langkah-langkahnya. Ya. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja sebelum menyelesaikan, yang saya lakukan adalah komunikasi, ya. Komunikasi dengan para wakil saya berkaitan dengan permasalahan yang muncul, sehingga dari komunikasi yang kita lakukan tentu saja akan ada informasi yang jelas dari permasalahan tersebut, dan kejelasan inilah kita akan bisa mencari solusi penyelesaiannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya tentu saja ada pada diri yang bermasalah. Siap atau mau tidak yang bermasalah itu harus melakukan perubahan, atau menerima apa yang dilakukannya itu salah. Terkadang tidak mau move on, tidak mau berubah, menutup diri, dan inilah yang agak sulit untuk melakukan perubahan. Siapapun yang akan memberikan alternatif solusi permasalahan, ketika yang bermasalah itu menutup diri, tidak mau berubah, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini tantangan yang paling berat ketika menyelesaikan suatu masalah. Orang yang bermasalahnya itu tidak mau menyadari atau tidak mau terbuka untuk melakukan perubahan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya? Nah, itu bentuk dan prosedurnya seperti apa? Baik,
apa yang selama ini saya lakukan, selalu masalah yang ada yang muncul segera diselesaikan, tidak menggunakan jadwal penyelesaian. Karena dalam suatu organisasi ataupun kehidupan, apalagi lingkungan sekolah, menangani berbagai macam karakter makhluk hidup, tentu permasalahan itu selalu ada dan bervariatif. Oleh karena itu, agar permasalahan tidak bertumpuk, maka segera lakukan satu masalah, segera selesaikan. Kalaulah memang ada hal yang perlu menangguhkan atau mungkin pemikiran yang perlu dalam, maka kita membutuhkan tahapan-tahapan penyelesaian. Jadi tidak ada jadwal secara khusus, penyelesaiannya 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Jadi segera setelah begitu ada permasalahan, maka permasalahan itu harus segera diselesaikan. Menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang membantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu kasus, tentu saja seseorang di sini adalah para wakil kepala sekolah, dan termasuk juga para senior yang sudah mengetahui karakter warga di sekolah yang saya pimpin, dan itu akan membantu bagaimana menangani permasalahan si A, si B, si C dan seterusnya. Seperti itu, Bu. Jadi perlu ada orang yang membantu, ya tentu saja para wakil kepala sekolah. Inilah pentingnya adanya wakil kepala sekolah. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Pengalaman yang yang sudah saya lakukan adalah lakukan penyelesaian masalah itu dengan selalu berkoordinasi dengan para staf, dengan para senior, dengan unsur yang lain, karena dengan koordinasi inilah kita akan bisa melakukan komunikasi yang efektif, bisa memberikan alternatif solusi permasalahan, dan alternatif inilah yang mungkin bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Bapak, terima kasih, pertanyaannya sudah selesai. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya. Saya pamit ya Pak ya. Oke, terima kasih juga Ibu sudah punya kegiatan yang bagus. Silakan untuk melanjutkan kegiatan yang berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Mia, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Mia selamanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga semua keluarganya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Ya, Bu Mia terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk mewawancarai sekitar identifikasi kasus, cara penanganannya, dan pelajaran apa atau hikmah apa yang kita petik dari keputusan dalam kasus tersebut. Begini Bu Mia ya. Nah, dalam setiap organisasi, setiap kegiatan itu tidak akan selamanya berjalan mulus, tetapi pasti ada kendala-kendala di dalamnya, ada kasus-kasus yang menyertainya. Contohnya di sini seperti di SD 2 Pleret ya. Alhamdulillah SD 2 Pleret sekarang guru-gurunya semuanya kompak. Pada awalnya ya seperti itulah ya, seperti itu. Guru di sini ada di antaranya yang ketika datang dia terlambat, ketika pulang dia lebih cepat. Nah, itu kan sebuah kasus karena dia memiliki kewajiban untuk datang lebih awal sesuai dengan jadwal kerjanya, karena yang dihadapi adalah siswa. Nah, dengan keadaan guru yang demikian, maka
anak-anak yang sudah datang lebih dulu itu membuat keributan. Nah, dengan adanya kasus tersebut, saya terus mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya. Itu. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi yang sudah saya lakukan. Di antaranya, saya mengadakan pendekatan dengan guru tersebut. Ya, seorang ibu dengan anaknya menanyakan dari hati ke hati apa yang menjadi penyebab keterlambatannya ke sekolah, juga selalu pulang lebih cepat. Nah, awalnya memang guru tersebut sangat sulit untuk mengungkapkan, tetapi lama-kelamaan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, akhirnya guru tersebut berterus terang. Dia di rumah memiliki anak kecil, selain itu juga memiliki orang tua yang harus dia urus juga, sehingga dia datang terlambat karena harus mengurus dulu anak dan ibunya, juga harus pulang lebih cepat karena anak dan ibunya sudah menunggu. Tuh. Tetapi saya sebagai kepala sekolah di sini tidak percaya begitu saja. Bukan berarti tidak mempercayai orang tersebut, tetapi sebaiknya kita selektif terhadap berita atau data yang datang dari siapapun. Maka saya mengidentifikasi tahap kedua dengan mendatangi rumahnya. Apakah betul dia memiliki anak kecil? Apakah betul ibunya dalam keadaan sakit? Nah, seperti itu. Nah, selain itu, saya juga mendatangi tetangga-tetangganya, bagaimana kiprah dia terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, apa betul dia yang satu-satunya penanggung jawab di rumah tersebut. Nah, setelah teridentifikasi kasus secara benar, maka sewajarnya saya mengambil keputusan. Keputusan tersebut diambil agar guru tersebut tetap bisa menjaga keluarganya, mengurus keluarganya dengan baik, tetapi anak didik bisa juga belajar dengan baik sesuai dengan haknya, sesuai dengan haknya, juga sesuai dengan jam belajarnya. Jam belajarnya tidak tersita. Begitu ya. Nah, bagaimana cara keputusannya? Cara keputusannya mungkin ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Di antaranya saya mengidentifikasi guru, juga jadwal pelajaran. Saya lihat adakah jadwal pelajaran guru lain selain dia sebagai guru kelas. Jika ada, maka saya temui seperti guru olahraga, guru agama, ya. Nah, saya panggil, apakah bisa untuk pelajaran-pelajaran tersebut dijadwalkan di pagi hari, sehingga anak-anak tidak terbengkalai dan tetap belajar di pagi hari. Ya. Kebetulan di sekolah saya ada jam ke-0, sehingga dari jam 6 pagi sampai jam 7 itu ada kegiatan pembiasaan AKPK, dari mulai bacaan surat-surat pendek juz ke-30, pelafalan Asmaul Husna, dan terakhir itu pelaksanaan sholat duha, dan itu dibimbing oleh guru AKPK langsung dan guru kelasnya masing-masing. Nah, karena guru di kelas tersebut tidak bisa dia datangnya selalu siang, maka kegiatan pembiasaan tersebut saya titipkan kepada guru AKPK-nya langsung. Ya, setelah guru AKPK tersebut diberikan pemahaman tentang itu, ya, itu.
Nah, jadi dia bisa datang lebih siang, sampai jam 7 bisa sampai ke sekolah. Nah, untuk pelajaran-pelajaran agama dan ekstrakurikuler AKPK dan yang lainnya maka disiangkan sehingga dia bisa pulang lebih cepat. Nah, dengan demikian keputusan yang saya ambil yang sudah berdasarkan dengan obrolan-obrolan secara keluarga, baik dengan pribadi orangnya maupun dengan guru-guru, sehingga semua berjalan dengan baik begitu ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan keputusan, saya ngobrol secara pribadi kepada guru tersebut yang mempunyai kasus, bagaimana dia bisa melakukan cara menangani masalahnya. Yang kedua, saya ngobrol dengan guru-guru yang lain, apakah guru-guru yang lain memiliki solusi, bisa membantu temannya yang dalam kesulitan. Nah, setelah itu barulah ya caranya dengan memberikan jam pelajaran di kelasnya lebih siang karena pagi-pagi pembiasaan dilakukan oleh guru yang lain, dibantu oleh guru yang lain. Siangnya juga dia tidak diberi jam terakhir karena jam terakhir diisi oleh pelajaran agama, pelajaran olahraga, dan lain sebagainya. Atau literasi yang agak disiangkan, karena literasi bisa dilaksanakan oleh tenaga pustakawan atau yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, hal-hal apa yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Nah, ini kan kasus dilema etika. Di satu sisi dia sebagai guru harus mengajar dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di sisi yang lain dia juga sebagai ibu dan sebagai seorang anak, dia juga punya kewajiban untuk mengurus keluarganya. Nah, keputusan yang efektif ya seperti tadi kalau menurut saya ya, dia diberikan kelonggaran waktu ya dengan pengaturan jadwal pelajaran ya, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan ekstrakurikuler seperti itu. Dalam pengambilan keputusan tersebut pasti ada tantangannya. Pasti ada tantangannya karena pelajaran agama itu tidak setiap hari ada, pelajaran olahraga tidak setiap hari ada. Ya, bagaimana tantangannya? Tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, tantangannya tentunya ini perlu ada kebijakan dari saya sebagai kepala sekolah, juga ada tanggung jawab dari guru tersebut. Ya, sehingga alhamdulillah guru tersebut yang mempunyai dilema juga bisa berdiskusi dengan keluarganya untuk pengaturan dalam penjagaan keluarganya, terutama ibunya. Jadi ada pengambilan keputusan di sekolah sehingga dia bisa sewaktu-waktu dia bisa pulang lebih cepat, tetapi ketika dia bisa pulang lebih lambat, dia bisa menitipkannya kepada tetangga atau kepada keluarganya yang lain, walaupun itu tidak tiap hari ya. Nah, untuk jadwal dalam penyelesaian masalah tersebut sebenarnya tidak terjadwal khusus. Hanya ketika ada pelajaran di kelasnya itu agama, AKPK atau PLH atau pula olahraga, maka jam tersebut digilir menjadi jam terakhir. Sementara pembiasaan dilakukan langsung oleh guru AKPK. Nah, itu saja. Jadwal khusus tidak ada, hanya kita lihat jadwal pelajaran sehari-hari saja. Ya. Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan. Yang mempermudah pengambilan keputusan itu yang pertama kesadaran dari guru itu sendiri. Bagaimana dia menyadari tugas pokok dan fungsinya sebagai guru di sekolah. Juga bagaimana dia menyadari tugas pokok dan fungsinya dia sebagai anak dan sebagai orang tua di rumahnya. Sehingga dengan
demikian, dia sadar bahwa dua-duanya adalah kewajibannya. Nah, yang kedua, keikhlasan. Keikhlasan dia, ya, keikhlasan guru-guru yang ada di sini. Keikhlasan dia di dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Keikhlasan guru-guru sebagai rekan-rekan, sebagai teman-teman di sini dalam kekompakannya untuk memajukan pendidikan di SD Negeri 2 Pleret. Bagaimana caranya harus saling bantu-membantu sesama. Nah, dengan kekompakan dan keikhlasan semua warga yang ada di sekolah di sini, alhamdulillah semua bisa teratasi. Itu yang mempermudah pengambilan keputusan. Jadi pertama rasa tanggung jawab, kesadaran akan tugasnya, kekompakan, keikhlasan, ya, ditambah lagi dengan satu rasa kekeluargaan. Ya, karena kalau menurut pendapat kami di sini, sebuah keluarga, kalau kita dalam organisasi sudah merasakan diri sebuah keluarga besar di sini, maka apapun yang terjadi dalam keluarga tersebut itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah itu, jadi rasa kekeluargaan itulah, ya, rasa tanggung jawab, kekeluargaan, begitu ya, itu yang mempermudah pengambilan keputusan. Sehingga dari apa yang terjadi pada kasus ini banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Pengalaman yang pertama, bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita memerlukan bantuan orang lain. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang pandai, tapi tetap memerlukan bantuan orang lain. Itu pelajaran yang bisa saya petik. Yang kedua, kekeluargaan dalam hal apapun itu sangat penting. Dan itu harus dipupuk oleh kita. Ya. Rasa kekeluargaan. Juga rasa tanggung jawab dan kejujuran atau berterus terang dalam segala hal. Itu yang akan selalu mempermudah kegiatan kita. Mungkin itu Bu Mia yang bisa saya sampaikan kepada Bu Mia. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Mohon maaf ya bila jawaban saya tidak terarah, karena itulah yang saya tahu, yang saya bisa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.